Dari kegagalan di Old Trafford, Alvaro Carreras justru menemukan panggung emas di La Liga. Tidak ada yang menyangka karir Carreras akan berubah begitu cepat. Hanya setahun setelah dijual ke Benfica, Real Madrid datang membawa tawaran 50 juta euro. Kini, Carreras menjelma sebagai bek kiri yang dielu-elukan publik Spanyol. Sebuah kisah yang menyakitkan bagi fans Manchester United yang dulu meremehkannya. Statistik bicara. Inilah mengapa Manchester United tak boleh tunda lagi datangkan Jonathan David. Manchester United sedang krisis di lini depan dan Jonathan David hadir dengan angka-angka yang membuat sulit untuk diabaikan. Catatan gol serta kontribusinya musim ini benar-benar luar biasa. Bahkan dengan harga yang masih realistis, ia menjadi paket lengkap. Apakah MU berani mengambil langkah cepat sebelum klub lain mendahului? Andre Onana resmi menutup pintu untuk Manchester United. Benarkah ia sudah temukan rumah baru? Keputusan besar diambil Andre Onana terkait masa depannya. Ia dikabarkan tidak mau lagi kembali ke Old Trafford meski kontraknya masih panjang hingga 2028. Justru di Trabzonspor, Onana merasa kembali bahagia dan percaya diri. Pertanyaannya, apakah MU akan menyesali keputusannya sendiri? Dibuang tapi tak dilepas, Tyrell Malacia terkurung di Manchester United. Kondisi Malacia saat ini benar-benar membingungkan. Ia tidak punya tempat di skuad utama, gagal pindah, dan bahkan tidak diberi izin membela tim akademi. Banyak yang menyebut ini sebagai hukuman terselubung dari klub. Apakah MU terlalu keras terhadap bek asal Belanda ini? Matthijs de Ligt, tembok kokoh yang kini jadi komandan Manchester United. Banyak yang meragukan Matthijs de Ligt ketika pertama kali datang ke Old Trafford, tapi kini ia membungkam semua kritik dengan performa tangguh. Dalam laga melawan Chelsea, ia tampil seperti pemimpin sejati yang menjaga pertahanan tetap solid. Sorotan datang dari Jamie Redknapp yang menyebutnya sosok kunci di lini belakang. Apakah inilah awal era baru De Ligt sebagai komandan pertahanan United? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Dari kegagalan di Old Trafford, Alvaro Carreras justru menemukan panggung emas di La Liga. Tidak ada yang menyangka karir Carreras akan berubah begitu cepat. Hanya setahun setelah dijual ke Benfica, Real Madrid datang membawa tawaran 50 juta euro. Kini, Carreras menjelma sebagai bek kiri yang dielu-elukan publik Spanyol. Sebuah kisah yang menyakitkan bagi fans Manchester United yang dulu meremehkannya. Alvaro Carreras kini menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di La Liga. Bek muda asal Spanyol berusia 22 tahun itu menjelma sebagai bintang baru setelah perjalanan karirnya yang penuh liku, termasuk pengalaman pahit bersama Manchester United. Carreras pernah memperkuat Manchester United, namun sejak era oleh Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, hingga Erik ten Hag, ia tak pernah benar-benar mendapat kesempatan di tim utama. Berkali-kali dipinjamkan ke klub lain, akhirnya ia dijual ke Benfica pada musim panas 2024 hanya dengan harga 14,3 juta euro menurut Transfermarkt. Setahun kemudian, nasib Carreras berubah drastis. Real Madrid datang mengetuk pintu dengan tawaran besar senilai 50 juta euro demi mendapatkan tanda tangannya. Kini, ia resmi menjadi bagian dari tim raksasa asuhan Xabi Alonso.
Kepindahan Carreras ke Madrid menciptakan sensasi besar. Tim Talk mencatat Manchester United memang masih mendapat bagian sekitar 7,5 juta pound sterling berkat klausul penjualan kembali sell on clause. Namun, kenyataan bahwa Carreras kini justru diagung-agungkan oleh klub sebesar Real Madrid membuat penjualannya dianggap sebagai kegagalan besar di kubu setan merah. Lebih jauh, laporan Defensa Central menyebut Los Blancos bahkan menilai harga 50 juta euro untuk Carreras masih terlalu murah. Saking impresifnya penampilan sang bek, Madrid merasa ia sudah layak dipatok harga hingga 80 juta euro. Padahal, sebagian fans mereka awalnya sempat skeptis karena menilai biaya transfer Carreras terlalu tinggi. Ironisnya, Manchester United sebenarnya sempat punya peluang merekrut kembali Carreras pada musim panas lalu. Namun, kesempatan itu terlewat lantaran klub lebih dulu mendatangkan Patrick Dorgu 6 bulan sebelumnya untuk posisi bek kiri. Keputusan itu membuat Carreras akhirnya benar-benar lepas dan kini ia berkembang pesat di La Liga. Dari berlian kasar yang tak pernah dipoles di Old Trafford, Carreras kini berubah menjadi bintang baru yang begitu berharga di Santiago Bernabeu. Nilai dan performanya melambung tinggi, sementara Manchester United hanya bisa gigit jari melihat mantan aset mudanya kini jadi salah satu bek paling menjanjikan di Eropa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Manchester United memang melakukan kesalahan besar dengan melepas Alvaro Carreras terlalu cepat, ataukah justru nasib baik memang sedang berpihak pada sang pemain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Statistik bicara. Inilah mengapa Manchester United tak boleh tunda lagi datangkan Jonathan David. Manchester United sedang krisis di lini depan dan Jonathan David hadir dengan angka-angka yang membuat sulit untuk diabaikan. Catatan gol serta kontribusinya musim ini benar-benar luar biasa. Bahkan dengan harga yang masih realistis, ia menjadi paket lengkap. Apakah MU berani mengambil langkah cepat sebelum klub lain mendahului? Manchester United sedang menghadapi masalah serius di lini serang. Inkonsistensi dalam urusan mencetak gol membuat kebutuhan akan striker baru terasa semakin mendesak. Dari banyak nama yang beredar, Jonathan David muncul sebagai kandidat paling ideal. Statistik musim ini pun menjadi bukti kuat mengapa sang bomber Kanada itu wajib segera diboyong ke Old Trafford. Musim 2024-2025 bersama Lille, Jonathan David tampil tajam dan produktif. Hingga pekan ke-22 Ligue 1, ia sudah menorehkan 14 gol serta 6 assist. Catatan ini menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling efisien di Eropa. Dengan rata-rata 0,64 gol per pertandingan, hampir di setiap laga, David selalu memberi kontribusi nyata bagi timnya. Angka-angka lebih detail semakin menunjukkan konsistensinya. Ia mencatatkan expected goals (XG) sebesar 12,8, yang artinya sebagian besar golnya lahir dari peluang berkualitas tinggi yang ia ciptakan sendiri. Rata-rata 2,3 tembakan per laga dengan akurasi on target mencapai 52% membuktikan bahwa David bukan hanya rajin melepaskan tendangan, tapi juga sangat efektif. Keunggulan Jonathan David tidak berhenti pada kemampuan mencetak gol. Ia juga piawai membangun serangan. Dengan 1,6 key passes per pertandingan serta tingkat akurasi umpan mencapai 82%, ia memperlihatkan kapasitas sebagai penyerang modern. David bukan tipe striker yang hanya menunggu bola datang, melainkan ikut aktif menciptakan peluang untuk rekan setimnya.
Faktor lain yang membuat David menonjol adalah fleksibilitas posisinya. Meski dikenal sebagai penyerang utama, ia mampu bermain sebagai second striker hingga bergerak dari sisi sayap. Kemampuan adaptasi ini membuatnya bisa masuk ke berbagai sistem permainan, sesuatu yang sangat dibutuhkan klub sebesar Manchester United. Dengan usia baru 24 tahun, David tengah berada di fase emas karirnya. Harga yang diperkirakan sekitar 45 hingga 50 juta euro membuatnya terbilang terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas dan potensi jangka panjang yang ia tawarkan. Singkatnya, Jonathan David adalah jawaban nyata atas krisis produktivitas Manchester United di lini depan. Statistiknya musim ini menegaskan kapasitasnya bukan hanya sebagai pencetak gol ulung, tapi juga kreator peluang dan pemain serba bisa. Jika United benar-benar ingin kembali bersaing di level tertinggi, mendatangkan Jonathan David bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Jonathan David memang sosok yang tepat untuk menyelamatkan lini depan Manchester United? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Andre Onana resmi menutup pintu untuk Manchester United. Benarkah ia sudah temukan rumah baru? Keputusan besar diambil Andre Onana terkait masa depannya. Ia dikabarkan tidak mau lagi kembali ke Old Trafford meski kontraknya masih panjang hingga 2028. Justru di Trabzonspor, Onana merasa kembali bahagia dan percaya diri. Pertanyaannya, apakah MU akan menyesali keputusannya sendiri? Kisah kebersamaan Andre Onana dengan Manchester United sepertinya benar-benar akan berakhir. Sang kiper asal Kamerun dikabarkan menutup pintu untuk kembali ke Old Trafford. Onana bahkan disebut siap hengkang secara permanen pada musim panas tahun depan. Musim ini, Manchester United meminjamkan Onana ke klub Turki Trabzonspor untuk satu musim penuh 2025-2026. Menariknya, tidak ada opsi pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut. Namun, laporan dari Tribuna menyebutkan Onana langsung merasa cocok dengan atmosfer di klub barunya itu. Ia disebut kembali menemukan kebahagiaan dan bertekad bangkit menuju performa terbaiknya. Bahkan, laporan terbaru mengklaim bahwa Onana sudah siap menentukan masa depannya. Keputusannya cukup tegas, ia tidak mau lagi kembali ke Manchester United. Padahal, kontrak Onana bersama Setan Merah masih berlaku hingga musim panas 2028. Tetapi kenyataannya, posisinya di tim utama sudah tergeser. Musim ini, ia kalah bersaing dengan Altay Bayindir, sementara MU juga baru mendatangkan kiper muda berbakat, Senne Lammens. Situasi itu membuat Manchester United dikabarkan sedang mencari penjaga gawang baru lagi untuk musim panas mendatang. Nama besar seperti Mike Maignan masuk dalam daftar incaran. Sebagai catatan, Onana didatangkan MU dari Inter Milan dengan bandrol 50 juta euro pada musim panas 2023. Selama berseragam Setan Merah, ia sudah mencatatkan 102 penampilan di semua kompetisi dan sempat mengangkat trofi Piala FA. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Andre Onana untuk menutup pintu kembali ke Manchester United sudah tepat atau justru terburu-buru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dibuang tapi tak dilepas, Tyrell Malacia terkurung di Manchester United. Kondisi Malacia saat ini benar-benar membingungkan. Ia tidak punya tempat di skuad utama, gagal pindah, dan bahkan tidak diberi izin membela tim akademi. Banyak yang menyebut ini sebagai hukuman terselubung dari klub. Apakah MU terlalu keras terhadap bek asal Belanda ini?
Kondisi Tyrell Malacia di Manchester United sedang jadi sorotan. Bek sayap asal Belanda itu digambarkan bagai dipenjara di Old Trafford. Bahkan, keinginannya untuk sekadar bermain bersama tim akademi U21 pun belum mendapat izin dari klub. Malacia menjadi salah satu pemain tersisa dari bom skuad racikan manajer Ruben Amorim. Namanya sudah tidak masuk dalam rencana tim utama dan ia gagal mendapatkan klub baru pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Daily Mail, Malacia saat ini tidak diizinkan berlatih bersama skuad utama. Meski begitu, ia tidak patah semangat. Sang pemain justru bertekad membela tim akademi U21 agar tetap bisa menjaga kondisi. Sayangnya, harapan itu pun belum mendapat lampu hijau dari pihak klub. Yang menarik, kabarnya sejumlah pemain seperti Bruno Fernandes Deka justru yakin tenaga Malacia masih bisa membantu tim. Namun, manajemen Manchester United tetap teguh pada pendiriannya. Keputusan terhadap Malacia dijadikan contoh agar pemain lain tidak main-main dengan komitmen klub. Musim lalu, Malacia sempat merasakan atmosfer bersama tim U21 sebelum akhirnya dipinjamkan ke PSV. Bek berusia 26 tahun itu sebelumnya didatangkan MU dari Ajax pada musim panas 2022 dengan biaya 15 juta euro atas permintaan Erik ten Hag. Sayangnya, karir Malacia di Old Trafford penuh nasib sial. Ia berkali-kali dihantam cedera, termasuk cedera lutut serius pada musim 2023-24 yang membuatnya absen hingga 70 laga. Situasi itu membuatnya kesulitan kembali ke performa terbaik. Bagaimana menurut Anda? Apakah MU terlalu keras memperlakukan Tyrell Malacia atau keputusan klub sudah tepat untuk memberi sinyal tegas pada pemain lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Matthijs de Ligt, tembok kokoh yang kini jadi komandan Manchester United. Banyak yang meragukan Matthijs de Ligt ketika pertama kali datang ke Old Trafford, tapi kini ia membungkam semua kritik dengan performa tangguh. Dalam laga melawan Chelsea, ia tampil seperti pemimpin sejati yang menjaga pertahanan tetap solid. Sorotan datang dari Jamie Redknapp yang menyebutnya sosok kunci di lini belakang. Apakah inilah awal era baru De Ligt sebagai komandan pertahanan United? Nama Matthijs de Ligt semakin bersinar di Manchester United. Bek berusia 26 tahun asal Belanda itu kini mulai dipandang sebagai sosok pemimpin baru di lini belakang Setan Merah berkat performa gemilangnya di atas lapangan. Hal ini terlihat jelas saat Manchester United mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 2-1 pada akhir pekan lalu. De Ligt tampil bak benteng kokoh yang sulit ditembus para penyerang The Blues, menjadikannya salah satu kunci kemenangan United di Old Trafford. Performa impresif De Ligt mendapat sorotan dari pakar sepak bola Inggris, Jamie Redknapp. Dalam wawancara yang dikutip Manchester Evening News, Redknapp menegaskan bahwa De Ligt tampil luar biasa meski Chelsea bermain dengan 10 pemain. Saya tahu bahwa orang-orang akan mengatakan bahwa dia, De Ligt, bermain dengan bagus karena mereka menghadapi 10 pemain Chelsea. Namun, saya bisa mengatakan bahwa Matthijs de Ligt memang tampil apik melawan Chelsea, kata Redknapp. Redknapp juga menyoroti bagaimana De Ligt kini tidak hanya menonjol secara individu, tetapi juga mulai mengambil peran sebagai pengatur dan pemimpin lini pertahanan United. Dengan karakternya, ia mampu mengorganisir rekan-rekan setimnya sepanjang 90 menit penuh. Dia mulai terlihat menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan United dan selama ini performanya memang tidak banyak mendapat sorotan, ucap Redknapp.
Dia terlihat sudah lama sekali bermain di tim ini, namun kenyataannya tidak demikian. Dia masih berusia 26 tahun dan saya yakin dia akan tampil semakin meningkat ke depannya imbuhnya lagi. Dengan kualitas yang ia tunjukkan, De Ligt kini menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Erik ten Hag. Laga berikutnya melawan Brentford di Premier League musim 2025-2026 kembali akan menjadi panggung baginya untuk membuktikan peran vital di jantung pertahanan Manchester United. Menurut Anda, apakah Matthijs De Ligt memang sudah layak disebut sebagai pemimpin baru di Manchester United? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar.